Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat nggih. Berjumpa lagi sama Bu Dwi. Hari ini hari Selasa kita akan belajar matematika yaitu bab 2, bab pembulatan dan penaksiran. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, silakan anak-anakku persiapkan alat tulisnya, buku tulis matematikanya, dan juga buku LKS matematikanya. Nanti silahkan setelah kita berdoa, nanti dibuka LKS halaman 19 bab 2. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dulu. Jika berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, ya Hafidu ya Rahim. Rabbi iftah qulubana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bihikmatika wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waghfirli wali walidayya wali jami'il muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya silahkan dibuka buku LKS-nya halaman 19 dan silahkan disimak video Bu Dwi berikut ini. Pembulatan bilangan. Pembulatan bilangan itu ada 3. Yang pertama yaitu pembulatan kesatuan terdekat. Nah, pembulatan kesatuan terdekat ini kita wajib melihat angka di belakang koma. Contohnya, Bu Dwi di sini punya angka misalkan 2,3. Nah, ketika kita bulatkan, kita lihat yang di belakang koma. Yang di belakang koma angka berapa? Angka 3. Oh, 3 itu kurang dari 5. Karena 3 kurang dari 5, berarti kita bulatkannya 2,3. Kita bulatkan, dibulatkan menjadi 2. Kenapa menjadi 2? Karena 3 satuannya 3 kurang dari 5. Bu Dwi contohkan lagi. Misalkan 3,7. Nah, kita lihat satuannya. Oh, satuannya 7. 7 itu lebih dari 5. Berarti 3,7 dapat dibulatkan menjadi 4 karena 7 lebih dari 5. Pembulatannya ke atas. Kalau kurang dari 5, pembulatannya ke bawah. Kalau lebih dari 5, pembulatannya ke atas. Yang pertama. Yang kedua, itu ada pembulatan kepuluhan terdekat. Pembulatan kepuluhan terdekat ini kita memperhatikan angka satuannya. Contohnya, misalkan Bu Dwi di sini punya contoh 53. Nah, angka satuannya berapa di sana? 3. 3 itu kurang dari 5. Berarti 53 dibulatkan menjadi berapa?
Iya, menjadi 50. Nah, contoh yang kedua, misalkan Bu Dwi punya angka 66. Nah, 6 itu lebih besar dari 5 atau lebih kecil? Oh, 6 itu lebih besar dari 5. Jadi 66 itu dibulatkan menjadi 70. Yang ketiga atau yang C itu ada pembulatan keratusan terdekat. Nah, kalau keratusan terdekat yang kita perhatikan adalah angka puluhannya. Contohnya, Bu Dwi punya contoh nomor 1. Contohnya adalah 242. Nah, sekarang dari sini kita lihat puluhannya yang mana puluhannya. Puluhannya adalah angka 4. Nah, angka 4 ini puluhannya. Loh, 4 itu bagaimana? Kurang dari 5 atau lebih dari 5? Oh, 4 itu kurang dari 5. Berarti 242 dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 200. Ya, yang kedua, misalkan Bu Dwi punya contoh 173. Nah, angka puluhannya mana? Angka 7. Oh, 7 itu lebih dari 5. Berarti 173 ketika kita bulatkan menjadi berapa? Menjadi 200. Iya. Yang keempat itu ada pembulatan ribuan terdekat. Nah, kalau ke ribuan terdekat, berarti apa yang kita perhatikan? Yang kita perhatikan adalah angka ratusannya. Contohnya misalkan 1243. Nah, angka ratusannya angka berapa di sini? Ya, angka 2 ini termasuk angka ratusan. Oh, kita lihat 2 itu kurang dari 5 apa lebih dari 5? Oh, kurang dari 5. Sehingga kalau dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 1000 ya. Yang kedua, misalkan Bu Dwi punya angka 2810. Nah, 2810. Di sini angka ratusannya yang mana? Oh, angka 8. Kita lihat 8 itu kurang dari 5 apa lebih dari 5? Oh, lebih dari 5. Berarti 2810 dibulatkan menjadi berapa? Dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 3000. Nah, penaksiran bilangan. Taksiran bilangan ada 3 macam, yaitu yang pertama, taksiran rendah. Taksiran rendah dilakukan dengan membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Kedua, taksiran tinggi. Taksiran tinggi dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Yang ketiga, taksiran terdekat. Taksiran terdekat dilakukan dengan membulatkan bilangan-bilangan dalam hitungan menurut aturan pembulatan. 1. Menaksirkan hasil penjumlahan dan pengurangan dalam puluhan terdekat. Nah, Bu Dwi di sini punya contoh. Misalkan, yang nomor 1 itu ada angka 74 ditambah 96. Nah, kita mau menaksirkan kemana?
Taksiran tadi ada taksiran apa aja? Ada taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terdekat. Kita coba ke taksiran rendah dulu. Nah, kalau taksiran rendah itu semua ditaksirkan ke bawah. Berarti 74 jadi berapa? Oh, jadi 70. Kalau 96 jadi 90. Berarti 70 tambah 90 jadi berapa? 160. Yang kedua ada taksiran tinggi. Nah, taksiran tinggi itu semua ditaksirkan ke atas. Nah, 74 berarti berapa? Jadi 80. 96 jadi berapa? Jadi 100. Berarti kalau dijumlahkan jadi 180. Nah, yang terakhir ada taksiran terbaik. Nah, kalau taksiran terbaik itu ditaksirkan sesuai satuan, ratusan, puluhan, atau ribuan terdekat. Nah, sekarang 74. Berarti kita bisa taksirkan ke puluhan terdekat. Berarti 74 jadi berapa? Oh, jadi 70 karena 4-nya lebih kecil dari 5. Sekarang 96. 6 itu lebih besar apa lebih kecil dari 5? Oh, lebih besar dari 5. Jadi 96 taksirannya jadi 100. Sekarang tinggal dijumlahkan. 70 ditambah 100 jadi 170. Kalau tadi contohnya di penjumlahan, sekarang contohnya di pengurangan. Misalkan Bu Dwi punya angka 153 dikurangi 27. Nah, hasilnya berapa? Sama dengan N. Nah, N-nya itu berapa? Kita cari dulu, menggunakan taksiran yang paling rendah dulu. Taksiran rendah. Taksiran rendah. Taksiran rendah tadi dibikin rendah semua. 153 berarti jadi 150. 27 jadi berapa? Jadi 20. Berapa hasilnya? 150 kurangi 20. Iya, 130. Yang B, taksiran tinggi. Nah, taksiran tinggi ini kita naikkan semua. Berarti jadi berapa? 160 dikurangi 30. Hasilnya berapa? 130 juga. Yang C ada taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik ini berarti kita melihat satuan terdekat. Nah, satuan terdekat di sini 153 berarti kita bulatkan menjadi berapa? 150. Kalau 27 jadi 30. Berapa 150 kurangi 30? Iya, jadi 120. 2. Menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan dalam ratusan terdekat. Bu Dwi punya contoh. Nomor 1. Misalkan 472 ditambah 318. Nah, masih sama, kita taksirkan yang pertama itu menggunakan taksiran rendah. Nah, taksiran rendah. Nah, taksiran rendah berarti berapa? Kita turunkan semua. Di sini adalah tadi apa? Penjumlahan pengurangan ke ratusan terdekat. Kalau ke ratusan terdekat berarti yang kita perhatikan apa? Puluhannya. Nah, taksiran terendah tadi direndahkan semua. Berarti jadi berapa? 400 ditambah 300. Jadi berapa? Jadi 700. Yang B, kita ke taksiran tinggi. Nah, kalau taksiran tinggi kita naikkan semua. Jadi berapa? 500 ditambah 400. Jadinya 900. Yang C adalah taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik berarti kita lihat puluhannya 472. 7-nya lebih kecil dari 5 atau lebih besar? Oh, lebih besar dari 5. Jadi di sini adalah 500. Sekarang yang 318. Kita lihat angka satunya. 1 itu lebih
kecil dari 5, berarti jadi 300. 500 tambah 300 jadi 800. Nah, ini contohnya adalah penjumlahan. Sekarang contohnya di pengurangan. Nah, pengurangan angkanya Bu Dwi 472 dikurangi 138. Nah, hasilnya berapa? Yang pertama, kita gunakan dulu taksiran rendah. Taksiran rendah 472. Tadi kalau taksiran rendah itu direndahkan semua. Jadi berapa? 400 dikurangi 100. Hasilnya berapa? 300. Yang B, taksiran tinggi. Kalau taksiran tinggi berarti kita naikkan semua. 472 jadi 500. 138 jadi 200. Kalau kita kurangi jadi 300 juga. Sekarang yang C, taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik kita lihat keratusan, berarti yang kita perhatikan adalah puluhannya. 472 berarti jadi 500 dikurangi 138, puluhannya angka 3 berarti jadi 100. Hasilnya 400. 3. Menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan dalam ribuan terdekat. Contoh. Nah, contoh yang pertama, kita ke penjumlahan. Nah, penjumlahan. Contohnya 1217 ditambah 6213. Nah, tadi apa? Kita akan menjumlahkan dengan menaksirkan. Kita ke taksiran rendah dulu. Taksiran rendah. Kalau taksiran rendah berarti angkanya jadi berapa ini? Karena ke ribuan terdekat yang kita lihat adalah ratusannya nggih nanti. Tapi karena ini taksiran rendah kita turunkan semua jadi 1000 ditambah 6000. Jadi berapa? Jadi 7000. Yang B yaitu taksiran tinggi. Nah, taksiran tinggi tadi dinaikkan semua. Jadi berapa? 2000 ditambah 7000. Jadi berapa? 9000. Yang C itu adalah taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik kita lihat angkanya di sini, ratusannya. Oh, angka 2 berarti turun. Sekarang 6200, angka 2 juga berarti turun. Berapa 1000 tambah 6000? Jadi 7000. Nah, ini juga akan berlaku di pengurangan, masih sama. 4. Menaksir hasil perkalian dan pembagian. Selanjutnya contoh di perkalian. Di sini Bu Dwi punya contoh 32 dikali 47. Masih sama, kita gunakan dulu taksiran rendah. Kalau taksiran rendah sama, kita turunkan 32 jadi 30. 47 jadi 40. Sekarang 30 kali 40. Yang dilihat angkanya depan aja. 3 kali 4. Oh, 3 kali 4 12. Nolnya ada berapa? Ada 2. Kita tambahkan di sini. Jadi 1200. Yang B, taksiran tinggi. Nah, taksiran tinggi berarti kita naikkan semua. 32 jadi 40. 47 jadi 50. Yang kita lihat angka di depan aja. 4 dikali 5. Berapa 4 kali 5? 20. Tambah nolnya ada 2 berarti jadi 2000. Yang C, taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik. Kalau taksiran terbaik kita lihat satuannya.
32, berarti jadi 30. 47, 7-nya lebih besar dari 5, jadi 50. Sekarang kita lihat 3 sama 5, 3 kali 5, 15. Nolnya ada 2, jadi 1500. Ini untuk perkalian. Sekarang coba kalau ke pembagian. Misalkan 98 dibagi 12. Nah, 98 dibagi 12. Anak-anak, aku tidak perlu menggunakan kalkulator karena kita ada taksiran rendah dulu. Taksiran rendah berarti kita turunkan 98 jadi 90 dibagi 12 jadi 10. 90 bagi 10 jadi berapa? Punya uang 90.000 dibagi 10 orang. Dapat berapa? 9. Ya. Yang B, taksiran tinggi. Taksiran tinggi berarti kita naikkan semua. 98 jadi 100, 12 jadi 20. Oke. 100.000 dibagi 20 orang. Berarti satu orang dapat 5.000 ya. Yang C, taksiran terbaik. Taksiran terbaik 98, berarti kita lihat satuannya. Berarti jadi 100. 12 jadi 10, berarti 100 dibagi 10. Ya, hasilnya 10. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Bu Dwi berkaitan dengan materi penaksiran dan pembulatan. Sebenarnya masih ada beberapa materi di bab pembulatan dan penaksiran, tetapi nanti akan Bu Dwi jelaskan di video berikutnya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan berguna untuk anak-anakku dalam menambah wawasan, menambah pengetahuan, ataupun lebih paham dalam penaksiran dan pembulatan. Jangan lupa nanti tugas dari Bu Dwi dikerjakan, nanti akan Bu Dwi share di grup WA ataupun classroom. Setelah belajarnya selesai, jangan lupa ditutup bukunya dan kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangannya dari Bu Dwi, mohon maaf. Passwordnya SDNU Sleman Yogyakarta, Sekolah Santri Berprestasi. Dari Bu Dwi, banyak kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.